Nomor 1, angka yang terbaca pada manometer merkuri pada 25 derajat Celcius, di mana salah satu ujungnya terbuka ke udara, adalah 60 cm. Kecepatan gravitasi di lokasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Densitas merkuri adalah 13,5 gram per centimeter kubik. Tekanan absolut hasil pengukuran adalah 90 kilopascal. Berapa tekanan atmosfer di lokasi tersebut? Kemudian, data yang dapat diketahui dari soal adalah H sama dengan 60 cm, kemudian kita konversi menjadi 0,6 meter, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, densitas merkuri sama dengan 13,5 gram per centimeter kubik, kemudian kita konversi menjadi 13.500 kg per meter kubik, dan kemudian ada tekanan absolut sama dengan 90 kilopascal. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah menghitung tekanan Gauss, di mana rumus untuk menghitung tekanan Gauss adalah tekanan Gauss sama dengan densitas merkuri dikali percepatan gravitasi dikali H. Kemudian kita masukkan nilai dari data-data tersebut, di mana densitas merkuri adalah 13.500 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat, sementara H adalah 0,6 meter, sehingga diperoleh nilai dari tekanan Gauss sama dengan 79.380 pascal. Kemudian kita konversi menjadi kilopascal, sehingga diperoleh tekanan Gauss sama dengan 79,38 kilopascal. Kemudian, langkah keduanya adalah menghitung tekanan atmosfer, di mana rumus dari tekanan atmosfer ini adalah tekanan atmosfer sama dengan tekanan absolut dikurang tekanan Gauss. Di sini, nilai tekanan absolut adalah 90 kilopascal, sedangkan nilai tekanan Gauss adalah 79,38 kilopascal, sehingga diperoleh hasilnya adalah 10,62 kilopascal. Sehingga diperoleh nilai tekanan atmosfernya adalah 104,8 kali 10 pangkat 6 atm. Nomor 2, air dalam fase cair pada 175 derajat Celcius dan 10 pangkat 3 kilopascal mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kJ per kilogram dan volume spesifik 1,125 cm3 per gram. Berapakah entalpi air tersebut? Air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius dan 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal, sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2785 kJ per kilogram dan volume spesifik menjadi 170 cm3 per gram. Hitunglah delta U dan delta H untuk proses tersebut. Kemudian, data yang dapat diketahui dari soal adalah pada air atau kondisi awal, nilai tekanannya adalah 10 pangkat 3 kilopascal. Sementara untuk nilai energi dalamnya adalah 760 kJ per kilogram. Dan untuk nilai volume spesifiknya adalah 1,125 cm pangkat 3 per gram. Kemudian kita konversikan menjadi 1,125 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per kilogram. Sedangkan untuk suhunya adalah 175 derajat Celcius. Dan untuk pada uap atau kondisi akhir, tekanannya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 kilopascal. Untuk energi dalamnya sama dengan 2785 kJ per kilogram. Sementara untuk volume spesifiknya sama dengan 170 cm3 per gram. Lalu kita konversikan menjadi 170 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Sementara untuk suhunya adalah 300 derajat Celcius. Untuk langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini yaitu kita perlu untuk menghitung entalpi air, di mana rumus untuk menghitung entalpi ini adalah H sama dengan U ditambah P dikali V, sehingga kita dapat memasukkan semua nilai dari data-data tersebut,
di mana nilai dari energi dalam adalah 760 kJ per kilogram, sementara nilai untuk tekanan adalah 10 pangkat 3 kilopascal, dan nilai untuk volume spesifik adalah 1,125 kali 10 pangkat 3 meter kubik per kilogram, sehingga dapat diperoleh nilai dari entalpi airnya itu adalah 761,125 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita perlu menghitung entalpi uap sehingga nantinya kita dapat menghitung perubahan entalpi atau delta H, di mana rumus untuk menghitung entalpi uap ini adalah H sama dengan energi dalam ditambah tekanan dikali volume spesifik. Kemudian kita masukkan nilai dari data-data tersebut sehingga diperoleh nilai dari entalpi uapnya itu sama dengan 3040 kJ per kilogram. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung perubahan energi dalam atau delta U, di mana rumus dari delta U ini adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Kemudian kita memasukkan nilai dari U2 dan U1 sehingga diperoleh nilai dari delta U sama dengan 2025 kJ per kilogram. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghitung perubahan entalpi atau delta H, di mana rumus dari delta H ini adalah delta H sama dengan H2 dikurang H1. Lalu kita akan memasukkan nilai dari H2 dan H1 sehingga diperoleh nilai dari delta H sama dengan 2278,875 kilojoule per kilogram. Nomor 3, 1 mol udara mula-mula berada pada 50 derajat Celcius dan 3 bar, mengalami perubahan secara mechanical reversible dengan kondisi berikut: dipanaskan pada volume konstan, kemudian dikompres pada temperatur konstan ke keadaan akhir 150 derajat Celcius dan 8 bar. Asumsi udara sebagai gas ideal dengan Cp 7/2R dan CV 5/2R. Hitunglah W, Q, delta U, dan delta H. Data yang dapat diketahui dari soal adalah N sama dengan 1 mol, T1 sama dengan 50 derajat Celcius, kemudian kita konversikan menjadi 323,15 Kelvin, P1 sama dengan 3 bar, T3 sama dengan 150 derajat Celcius, kemudian kita konversikan menjadi 423,15 Kelvin, kemudian P3 sama dengan 8 bar, Cp sama dengan 7/2R, dan CV sama dengan 5/2R. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah menghitung nilai V1, di mana persamaan umumnya adalah PV sama dengan R kali T, sehingga kita dapat menggunakan rumus V sama dengan R kali T per P. Kemudian kita akan memasukkan nilai R, T, dan P, sehingga diperoleh nilai V1 sama dengan 0,00895 meter kubik. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung nilai P2, di mana kita dapat menggunakan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2, sehingga rumusnya menjadi P2 sama dengan T2 per T1 kali P1. Kemudian kita akan masukkan nilai T2, T1, dan P1, sehingga diperoleh nilai P2 sama dengan 3,93 bar. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai V2, di mana persamaan umumnya adalah PV sama dengan RT, sehingga kita akan mendapatkan rumus V sama dengan R kali T per P. Lalu untuk menghitung V2 kita akan masukkan nilai T2 dan P2, sehingga nilai V2-nya itu diperoleh 0,0044 meter kubik. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung nilai delta U dan delta H pada kondisi isohorik, yaitu volume konstan, maka W sama dengan 0 sehingga delta U-nya sama dengan Q dengan rumus CV kali delta T, di mana CV itu 5/2R, sementara delta T-nya itu T2 dikurang T1, sehingga kita akan masukkan nilainya dan diperoleh nilai delta U sama dengan Q sama dengan 2078,5 Joule. Lalu untuk kita mencari delta H-nya kita perlu mencari volume kali delta P,
Lalu kita tinggal masukkan nilai volume dan nilai P2 dikurang P1. Lalu kita tinggal kalikan sehingga kita akan memperoleh nilai V kali delta P sama dengan 832,35 Joule. Lalu kita tinggal cari nilai delta H-nya, di mana rumus delta H sama dengan delta U tambah V kali delta P. Sehingga diperoleh nilai delta H sama dengan 2910,85 Joule. Untuk langkah selanjutnya, kita menghitung nilai delta U dan W pada kondisi isotermal, yaitu temperatur konstan, maka delta H sama dengan 0, sehingga delta U-nya sama dengan Q kurang W, di mana delta U sama dengan 0 karena Q sama dengan W. W dapat dirumuskan nRT ln P3 per P2. Lalu kita tinggal masukkan nilai semua data tersebut sehingga diperoleh nilai W yaitu 2500,85 Joule. Sehingga untuk keseluruhan proses didapatkan Q sama dengan 4579,35 Joule, W sama dengan 2500,85 Joule, dan delta U sama dengan 2078,5 Joule, dan delta H sama dengan 2910,85 Joule.